Pagi hari ini kita mau mendengarkan ya apa yang Tuhan mau bicara lewat Kak Edi. Kita bisa siapkan catatan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Kak Edi. Pagi. Shalom semuanya. Suara saya jelas, Pak Hadi? Ya, shalom. Jelas Kak Edi suaranya. Oke. Ya, saudara, kita kembali mau memperdalam yang minggu lalu kita sudah membahas bahwa semua warga kerajaan Allah, Tuhan mau kita menghasilkan buah, yaitu multiplikasi. Nah, saudara, jadi kita harus sebagai warga kerajaan Allah, kita pasti harus berbuah dan menghasilkan multiplikasi. Nah, saudara, ini penting. Nah, hari ini kita mau lihat lebih detail lagi, ya, bagaimana kita mempraktekkan ya hidup yang bermultiplikasi. Ya, tidak lain dan tidak bukan, kita harus praktek amanat agung, saudara. Itulah yang secara praktis mesti kita lakukan. Amanat agung itu adalah, ya saudaraku, perintah yang agung dari raja kita. Ya, jadi ini salah satu perintah yang sangat penting. Tapi seringkali kita orang Kristen nggak memperhatikannya. Ya, atau kita anggap saya udah tahu. Ya, nah saudara, tapi Tuhan nggak mau kita cuma tahu, tapi kita mau praktek. Ya, kita mau jadi pelaku firman. Ya, amanat agung adalah saudaraku perintah Tuhan buat setiap kita. Nah, karena itu kita harus tahu saudara, apa itu amanat agung dan bagaimana melaksanakannya. Apa langkah-langkah praktisnya. Nah, kita mau saudaraku perdalam ini dan hari ini kita akan melihat ya ada unsur-unsur yang sangat penting untuk kita miliki agar kita berhasil mempraktekkan amanat agung. Nah, mari kita lihat dulu apa amanat agung itu dan bagaimana kita melaksanakannya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, perhatikan, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Ayat 20, perhatikan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, ada orang yang berkata, Pak Edi, amanat agung itu ya kan hanya untuk 11 murid. Amanat agung itu hanya untuk rasul kan? Tuhan ngomongnya sama rasul-rasulnya. Kan saya bukan rasul, Pak Edi. Masa saya mesti taat sama amanat agung? Ada orang lagi yang bilang gini, Pak Edi, amanat agung itu kan buat penginjil-penginjil, misionaris, nah itu yang ada di suku Wana, itu buat mereka, masa buat saya sih? Kan saya jemaat biasa. Nah, itu dia saudara. Ini keliru ya, karena dia nggak ngerti amanat agung. Ya, bahkan ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, dia nggak percaya loh amanat agung buat setiap orang ya murid, setiap murid. Dia nggak percaya. Nah, bagaimana kita secara sederhana membuktikannya bahwa itu bukan hanya untuk ke-11 murid. Memang pertama kali Tuhan ngomongnya sama 11 murid. Ya, ingat Yudas sudah nggak ada, udah gantung diri ya. Nah, saudara, 11. Jadi untuk orang percaya. Ya, nah, tapi bukan hanya rasul-rasul. Dari mana kita tahu, saudara? Karena kata ini, ayat 20 ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Garis bawahi akhir zamannya. Nah, jadi siapa kamu di sini, saudara?
Kalau kamu di sini hanya 11 rasul, berarti bohong Alkitab. Nah, Alkitab nggak pernah bohong, saudara. Ya kan? Kalau saudara, kamu di sini hanya rasul-rasul yang ke-11 orang itu, ya kan dia nggak mungkin disertai Tuhan sampai akhir zaman. Kan udah meninggal di abad pertama, saudara. Berarti bohong dong ayat ini. Jadi kamu di sini bukan hanya rasul-rasul, saudara. Ya, bukan hanya rasul-rasul, tapi kamu di sini adalah mulai dari rasul-rasul, terus ya diteruskan ke generasi kedua, diteruskan ke generasi ketiga, terus bermultiplikasi terus secara estafet sampai pada akhir zaman baru selesai amanat agung ini. Nah, jadi saudara, ya amanat agung ini buat setiap orang percaya, bukan hanya ke-11 rasul, bukan hanya penginjil-penginjil, bukan hanya misionari-misionari, buat kita semua, ya. Buat siapa saudara? Ya, 86 partisipan yang hadir hari ini, saudara. Buat kita. Nah, banyak orang Kristen nggak taruh perhatian. Dia udah sering dengar kata amanat agung ini sampai udah jadi apa, saudara? Udah nggak bunyi istilahnya. Ah, masa sih saya mesti taat sama amanat agung? Ini salah satu perintah terpenting dari raja kita, saudara. Kita harus taat. Kalau enggak, kita jangan-jangan anggota kerajaan yang palsu. Murid palsu kita, jangan-jangan. Murid sejati pasti mau taat. Ya, saudara. Hari ini saya percaya saudara mau taat. Karena saudara murid sejati. Ya. Nah, jadi saudara, kalau begitu, ya bagaimana caranya kita mentaati amanat agung? Nah, kita lihat langkah-langkahnya, saudara. Pertama, ayat 18, Yesus mendekati mereka, belum, ya sebentar. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, perhatikan saudara. Ya, Tuhan mau kita tahu dulu, saudara, bahwa untuk melaksanakan amanat agung, Tuhan Yesus beritahu muridnya, segala kuasa ya telah diberikan kepada Yesus, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, ini apa, saudara? Setelah Yesus bangkit, dia, saudaraku, ya menerima kuasa ya atas ya segala, dia menerima segala kuasa yang di sorga maupun yang di bumi, ya kuasa atas ciptaannya, ya juga kuasa atas segala bangsa, saudara. Karena Yesus itu Mesias, ya saudara, dia itu saudara minta dalam Mazmur pasal 2, ya saudara, dia berkata begini, Bapak berkata, hari ini aku memperanakkan engkau, mintalah kepadaku bangsa-bangsa, ya, maka aku akan berikan sebagai warisan, ya, sebagai warisan. Jadi saudara, Yesus sudah minta ya kepada Bapa segala bangsa, karena tadinya segala bangsa itu, saudaraku, milik Tuhan, ya. Dunia itu miliknya, saudaraku, ya apa, saudaraku? Tuhan, dipercayakan kepada manusia, ya. Manusia memerintah dunia ini, tapi setan rebut kuasa itu, saudara. Dia, ya saudaraku, berkuasa atas bangsa-bangsa. Nah, Tuhan mau, saudaraku, ya kita kembali seperti waktu zamannya Adam, saudara, di mana kita memerintah dunia ini, kita berkuasa atas ciptaannya Tuhan, ya saudara, maka saudara, Tuhan mau, saudaraku, kembalikan kuasa ini, ya, kepada saudaraku, dia rebut dari setan, saudaraku, dan dia siap memberi kita kuasa, saudara, ya supaya kita bisa
menjangkau segala bangsa yang udah jadi milik Kristus itu. Saudara-saudara, karena itu, ya dia bilang begini, karena segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diserahkan kepada dia. Karena itu, haleluya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini dia saudara. Jadi sebelum kita pergi, kita mesti tahu bahwa kita kalau pergi pasti berhasil. Kalau kita jangkau bangsa-bangsa. Kenapa? Karena saudaraku, Tuhan Yesus ya sudah diberi kuasa itu ya atas segala bangsa. Ya, Tuhan sudah diberi kuasa itu untuk saudaraku supaya bangsa-bangsa boleh dijangkau, ya, datang kepada Dia. Nah, karena itu, maka kalau kita pergi, ada jaminan kemenangan buat kita. Ada jaminan keberhasilan buat kita. Kita pasti berhasil, saudara-saudara. Pasti. Karena segala kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus. Dan supaya kuasa itu kita bisa gunakan, saudara. Nah, maka, saudara, Yesus bilang, tunggu sebelum kamu ya pergi ke seluruh dunia, tunggu. Ya, apa katanya? Tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku. Nah, itu jadi langkah pertama untuk melaksanakan misi Bapa atau amanat agung adalah dipenuhi dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya, dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, itu syarat pertama. Next. Nah, mari kita lihat. Jadi apa langkah-langkahnya, saudara? Ya, langkahnya, saudaraku, ya. Jadi yang pertama tadi adalah kita mesti dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kata kunci, saudaraku, ya, untuk ya amanat agung adalah jadikan sekalian bangsa muridku. Itu kata kuncinya. Ya, itu kata paling utamanya, saudara. Ya, jadi kalau ditanya apa itu amanat agung, jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, jadikan apa? Sekalian bangsa, bukan satu bangsa, bukan satu suku aja. Ya, bukan saudaraku di RT kita aja, RW kita aja, atau kelurahan kita aja. Tapi saudaraku, ya jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, mungkin saudara ada yang berkata demikian, aduh Pak Edi, ya kita gerejanya, mungkin saudara ada hamba Tuhan di sini, ya gereja kita cuma 30 orang, masa mikirnya dunia sih? Nah, ini dia saudara, paradigma yang keliru. Ya, kita pikir, oh kalau gereja kecil nggak usah dunia pikirannya, nggak usah jangkau seluruh bangsa, ya kita urusin aja, kita kan masih kecil. Ingat saudara, waktu Tuhan kasih perintah ini kepada berapa orang? 11 orang, 11 muridnya, saudara. Ya, dia kasih perintah 11 muridnya. Jadi jemaat 11 orang, ya harus dunia pikirannya, ya. Nah, bahkan saudara waktu Tuhan kasih perintah, ya berkuasalah atas dunia, berkuasalah atas bumi, saudara. Kepada berapa orang dia perintahkan? Kepada Adam dan Hawa, 2. Jemaatnya 2 harus berpikiran dunia. Nah, ini gereja yang apostolik, saudara. Nah, saudara-saudara, banyak orang berpikir, oh kalau gereja besar baru pikirannya dunia, ya menjangkau dunia, menjangkau segala bangsa. Kita kan kecil Pak Edi jemaatnya. Enggak, saudara. Mau 1000, mau 100, mau 10 jemaat ataupun 2, visinya mesti dunia. Itu yang Alkitabiah. Nah, makanya saudara, kita ya mau pikirannya jangkau segala bangsa. Ya. Nah, makanya saya tantang, saudara. Contoh jemaat di MTHS. Saya tantang. Ya, kalian masa cuman mikirin Sumbawa, ya mikirin apa,
ya cuman Kalimantan, harus dunia. Ih, masa sih Pak Edi? Belum saatnya. Oke, kalau belum saatnya, oke. Tapi kalian harus mulai planning dari sekarang. Nah, mereka mulai planning, saudara. Nah, ada orang nggak intensional menjangkau segala bangsa. Pikirannya hanya apa, saudara? Ya, Jakarta aja atau Kelapa Gading aja. Ya, saudara. Enggak, jangkauan kita harus dunia. Nah, walaupun nanti kita nggak bisa memenangkan semuanya sendirian, tapi kita semua mesti ambil bagian. Ya, jangkau dunia, saudara. Bukan hanya sekedar ya daerah kita, suku tertentu aja. Bukan, harus jangkau dunia. Itulah amanat agung. Ya, wah akhirnya mereka sadar, saudara. Nah, satu kali saya kenalkan, ya, saya rasa Tuhan mau pakai kalian jangkau Nepal. Wah, tapi kami nggak terlalu bisa bahasa Inggris, Pak Edi. Enggak, pasti ada. Ya, bahasa Inggris beberapa ada. Ayo, mulai. Saudara, saya kenalin dengan network yang ada di Nepal dan dahsyat, saudara. Sekarang mereka kerjasama dengan ya Nepal, ya bersama-sama menjangkau Nepal. Ya, di Nepal itu, saudara, ada 2.000 desa di atas Gunung Himalaya, saudara. Nah, itu nggak bisa dijangkau ya kalau nggak orang lokal yang menjangkau. Nah, tapi orang lokal ini perlu kerjasama sama kita. Ya, mereka bilang, Pak, ya mana bisa Pak kalau kita nggak, orang yang naik itu orang-orang yang jago mendaki gunung. Ya, nah latih kami. Kami bisa mendaki gunung, kami bisa naik ya sampai ke Himalaya. Ya, ajar kami, ya tolong kami bagaimana memuridkan orang, bagaimana kita ya mendirikan jemaat. Nah, saudara, tim kita ada yang ikutan, ya, tapi saudara mereka ikut adopsi pelayanan ini. Wih, sekarang saudara, suku demi suku udah dijangkau, saudara. Ya, banyak sekali sampai kita udah nyampe ke Tibet, saudara. Ya, itu 8 hari perjalanannya. Nah, jadi saudara, kita bisa ikutan menjangkau ya segala bangsa. Mana yang Tuhan percayakan nanti, saudara. Ya, kita ikut terlibat. Itulah amanat agung. Ya, jadi jangan nantilah kita mikirin suku-suku nanti aja. Ya, sekarang kita urusan kita dulu. Jangan, saudara. Ya, memang nggak semua nanti seluruh dunia bisa kita selesaikan. Tapi kita ada bagiannya, saudara. Nah, kita bisa menjangkau seluruh ya suku-suku bangsa. Haleluya. Nah, itu amanat agung. Jadi kata kuncinya, jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, itu kata kuncinya, saudara. Nah, sekarang kita baru lihat gimana bagian kita, saudara, melaksanakan amanat agung. Ya, apa bagian saya? Kita bisa ambil bagian menjadikan murid, ya kan? Nah, menjadikan murid. Nah, bagaimana caranya, saudara? Nah, kita udah lihat tadi, ya urutannya adalah begini. Bagaimana kita praktek amanat agung? Pertama, kita mesti penuh Roh Kudus dulu. Kalau tidak diurapi Roh Kudus, kita nggak bisa jadi saksi, saudara. Ya, penuh Roh Kudus. Jadi komunitas yang penuh Roh Kudus, kompak yang penuh Roh Kudus, itu pertama. Ya, nah kedua, pergi. Nah, pertanyaannya pergi kemana? Apakah, saudaraku, kita harus pergi ke tempat yang jauh semuanya? Enggak. Tapi ada nanti orang yang pergi ke tempat yang jauh. Ya, pergi kemana, saudara? Ke Hawaii. Nah, itu rada gampang dapat panggilannya. Ya, pergi ke Bangladesh agak dikit tuh orangnya, ya. Ya, saudara. Nah, memang, saudara, ya, Tuhan akan bawa beberapa orang nanti pergi ke ladang misi yang jauh di luar Indonesia, di suku-suku tertentu, ya. Nah, ada juga nanti yang dipanggil yang menetap di suku ya terpencil, misalnya kayak suku Wana, itu jalan kaki 3 hari, saudara. Suku Wana itu, ya.
Nah, saudara, kemudian apalagi saudara, suku-suku yang belum terjangkau. Nanti ada yang diutus Tuhan ke sana. Bahkan saat ini saudara dengar firman Tuhan sudah ada yang ya saudara, Tuhan bicara sama saudara, jangan keraskan hati saudara. Kalau Tuhan udah panggil saudara ke satu suku, ya siapkan diri saudara. Nah, itu saudaraku pergi. Bisa ada yang begitu nanti. Tapi kata pergi di sini saudara, ditulisnya tensesnya ya adalah sementara kamu pergi. As you go, ya, as you go make disciples. Jadi as you go, sementara kamu pergi. Artinya apa, saudara? Artinya ini bukan pergi sekali, ini pergi terus, ya, pergi lagi ke situ, saudara. As you go make disciples, ya. Bisa artinya itu, saudara. Nah, jadi pergi di sini, saudara, artinya gini, saudara. Ya, adalah kita pergi ke tempat di mana Tuhan utus kita ya sehari-hari. Ya, kalau kita saudara adalah pelajar, nah sekolah kita itu ladang misinya, saudara. Di situ kita menjadikan orang murid, ya. Jadi tugas saudara bukan cuma belajar, ya saudara disuruh ya melaksanakan apa amanat agung di sekolah saudara. Kalau saudara seorang mahasiswa, saudara pergi kemana? Saudara pergi ke kampus saudara. Ya, nah kampus saudara itulah amanat agung kampus saudara itulah ladang misi. Disitulah saudara menjadikan mahasiswa-mahasiswa itu murid Kristus. Ya, nah kalau saudara seorang penjaga toko dan sekitar saudara itulah ladang misi saudara. Disitulah saudara ditugaskan memuridkan orang. Ya, saudara. Dari situ, dari orang-orang itu saudara muridkan. Kemudian kalau saudara bisnismen, nah saudara, bisnis saudara itulah ladang misi saudara. Disitulah Tuhan tugaskan saudara bukan sekedar bisnis, tapi saudara memuridkan orang di dunia bisnis. Nah masalahnya kita nggak punya konsep begini. Kita pikir saya bisnis, jaga toko, itu hanya cuan cia. Ya saya apalah untung makan istilahnya. Enggak saudara. Ya, bisnis kita itulah ladang misi kita. Toko kita itulah saudaraku ladang misi kita. Ya saudara, kita harus saudaraku ngerti ini. Nah kalau nggak ngerti kita nggak bisa melakukan amanat agung. Makanya banyak orang bilang, Pak Edi, kok saya nggak memenangkan jiwa ya, susah ya memenangkan jiwa. Karena dia punya paradigma, menangkan jiwa itu mesti jauh-jauh. Ya, mesti apa saudaraku? Ya di mana saudara di suku lain gitu ya. Enggak. Ya ladang misi saudara ya ada di sekitar saudara itu. Nah, seorang ibu-ibu ladang misinya apa? Keluarganya. Ya, saudaraku, di keluarga kita siapa anak kita yang belum terima Yesus? Masa saudara enggak injili? Ya, anak saudara belum dimuridkan. Ya, masa enggak dimuridkan? Itu ladang misi saudara juga. Ya, disitulah saudara jadikan keluarga saudara murid Kristus. Ya, enggak usah jauh-jauh. Ada pembantu saudara di rumah tangga. Nah, itu ladang misi saudara ya di situ. Ya, ada apa saudaraku asisten rumah tangga yang belum kenal Kristus. Itu misi saudara. Nah, kita nggak lihat ini. Kita bahkan dibutakan seperti nggak lihat. Itu, saudaraku, kita pergi ke situ. Ya, kalau saudara pergi, pasti nemuin jiwa. Pasti. Masalahnya kita mentalnya nggak pergi. Kita mentalnya datang. Datanglah ke ibadah. Ya, di gedung. Ya, nggak salah sih punya gedung. Ya, datanglah. Nah, kalau yang mental datang, dia nggak ketemu jiwa, saudara. Karena mental datang. Mari datanglah. Ya, datanglah. Ya. Atau saudaraku, pokoknya fokusnya mari datang. Ya. Nah, di dalam Alkitab konsepnya bukan dari luar ke dalam. Dari ke dalam diutus keluar, saudara.
Jadi kalau saudara udah buka ibadah, nah ingat saudara, hati-hati. Jangan kembali ke konsep yang dulu. Ya, bawa orang datang ke ibadah, saudara. Ya. Nah, kita bawa orang ke komunitas. Jangan bawa orang, saudara, ke ibadah. Ibadah itu, saudara, equipping. Saudara dilatih untuk keluar. Nah, itu konsepnya, saudara. Habis pandemi ini mestinya kita nangkep, tapi banyak gereja masih tanda kutip, saudara, belum nangkep. Apa perlu goncangan sekali lagi, saudara? Ya, perlu bergelombang-gelombang COVID-nya, saudara. Baru kapok. Nah, itu dia, saudara. Kita bukan pergi konsepnya. Datanglah, undang orang datang. Ya, saudara. Ya, saudara, bisa aja Tuhan bawa orang ke ibadah, bisa. Ya, tapi saudara, kita mesti intensional pergi. Intensional pergi, saudara, ya. Pergi kemana, saudara? Pergi ke ladang misi kita. Jadi, kita mesti pergi, saudara. Nah, pergi untuk apa? Menangkan jiwa, sampai dia dibaptis. Nah, ini, saudara. Dibaptis, berarti dia udah percaya benar. Berarti dia udah apa? Orang yang lahir baru. Berarti fokus kita mesti orang yang belum lahir baru. Itu baru, saudaraku, amanat agung. Ya, bukan salah bahwa orang yang udah lahir baru ya kita muridkan, itu juga nggak salah, itu juga tanggung jawab kita. Kalau orang belum dimuridkan, ya saudara. Tapi fokus kita harus lebih banyak, ya saudara, cari orang yang belum lahir baru. Ya, jangan anggota gereja yang udah aktif, ya udah jadi apa pekerja, udah jadi murid, kita tarik, saudara. Tarik menarik, nah akhirnya kita sibuk transfer dari satu jemaat ke jemaat lain, ya saudara-saudara. Tapi kerajaan Allah nggak diperlebar karena anggotanya nggak nambah. Anggotanya itu juga cuman pindah kolam aja. Ya, dari satu kolam ke kolam yang lain. Nah, tugas kita cari orang yang belum kenal Tuhan. Meskipun dia ngaku Kristen, tapi dia ada yang belum lahir baru. Nah, itu termasuk itu. Itu perlu kita bawa ya, pergi baptis. Nah, baptis juga berarti, saudara, ya, itu bergabung kepada Allah Tritunggal, bergabung kepada komunitasnya Allah Tritunggal, saudara. Ya, dibaptis itu artinya juga apa? Bergabung kepada tubuh Kristus. Makanya, saudara, apa yang terjadi, saudara, ya, kompak itu jangan langsung, saudaraku, ya, kalau dapat jiwanya dibawa ke ibadah raya, jangan dulu, langsung dia ya gabung ke kompak, saudara. Itu dulu, itu paling penting. Ya, bukannya nggak boleh, tapi saudara, ini paling penting. Dia langsung gabung ke keluarganya dulu. Kalau bayi lahir, saudara, langsung kita bawa ke pabrik, suruh dia kerja. Langsung, saudaraku, bawa ke sekolah, suruh dia sekolah. Bayi itu mati, Bung, mati. Ya, dia yang paling penting, yang paling perlu dia tahu adalah keluarga. Dia harus punya keluarga. Nah, ya, jadi kompak ini yang si hitam ini, saudara, ya, dia mesti penuh Roh Kudus, kemudian dia pergi, ya, cari orang, diselamatkan, baptis dia, ya, artinya salah satunya artinya dia bergabung ke tubuh Kristus. Ya, itu arti baptisan juga, itu artinya, ya, kita apa, saudaraku, nyatu dengan Kristus. Sehingga Kristus dikubur, kita ikut mati, kita ikut mati. Kristus dikubur, kita ikut dikubur. Ya, Kristus bangkit, kita ikut bangkit, saudaraku. Dan kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Gabung dengan tubuh Kristus. Ya, kita nggak independen lagi. Kita menjadi ya anggota komunitas sepakat, anggota kompak. Itu jiwa-jiwa barunya, saudara. Nah, siapa? Ya, si yang warnanya apa, saudaraku, abu-abu. Langsung
bawa dia sebagai anggota keluarga. Nah, nggak usah nambah waktu lagi kan? Kan waktunya waktu kompak. Ya, sekarang kompak agendanya lebih ke arah, nah, beri makan, ajar dia, saudara. Ya, ajar dia. Jadi ajar apa, saudara? Ya, kalau jiwa baru kita kasih minum susu, saudara. Ya, ajar dia ya pengajaran yang basic sekali, ya. Dan nggak usah apa, saudaraku, ya kita nggak usah bilang, nah ini susu, ya mama mau jelaskan dulu apa manfaat susu, ya kamu mau minum susu, nggak usah, saudara, langsung aja kasih minum, ya. Jadi tanpa dia, bayi mah nggak perlu jelasin SPK prosedurnya A, B, C. Nggak usah, saudara. Ya langsung ajarin. Ya, jadi kita kan udah terus pendekatan sama jiwa ini kan. Jadi saudara misalnya dia baru terima Yesus, langsung kita bilang, nah kamu harus belajar. Ya bagaimana kalau kita udah terima Yesus, kita mesti belajar. Ya apa itu? Ya artinya hidup kekal. Nah, langsung masuk pelajaran pertama, hidup kekal. Ya, langsung kita sharing, ya. Jadi tanpa dia terasa, dia udah masuk SPK, saudara. Ya, jiwa baru mah sederhana. Nggak usah, saudaraku, diajarin ini SPK, prosedurnya. Ya, nggak usah. Langsung aja. Yang penting tiap pelajaran dia alamin, saudara. Ya itu. Nah, itulah ajar dia. Ya, inti pengajaran Yesus itu, saudara, adalah 3. Up, ya. Up itu apa, saudara? Up itu artinya mengasihi Allah. Hukum yang terutama. Ajar dia hukum yang terutama. Kasihi Tuhan dengan segenap keberadaanmu. Kemudian ajarin dia in. Nah, ini apa, saudara? Ke dalam. Ya, ini adalah, saudaraku, hukum yang baru atau perintah yang baru. Perintah yang baru kuberikan kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi engkau. Ya, saudara. Nah, itu ya ke dalam. Ajarin dia saling mengasihi, saling mengajar, saling menggembalakan, saling care. Ya, itu dia, ajarin dia itu, saudara. Nah, yang out-nya apa? Nah, out-nya amanat agung lagi. Iya kan? Jadi dia berarti jiwa baru perlu diajarin amanat agung. Supaya apa? Dia penuh Roh Kudus, pergi, baptis, ajar orang. Ya, nah si siapa, saudaraku? Ya, si yang warna abu-abu. Nah, sekarang dia udah misalnya kira-kira 3 bulan lah SPK itu, saudara ya. Dia dididik, dimuridkan 3 bulan, ngalamin tiap pelajaran SPK. SPK adalah up in out yang paling simple ya, yang paling apa? Yang paling basic, namanya SPK pemenang. Itu intinya up in out, saudara, SPK itu ya. Nah, jadi saudara dia dikasih yang basic dulu ya. SPK pemenang. Nah, dia minum susu. Kemudian saudara, kira-kira setelah 3 bulan, ya saudara, mereka kompak yang baru ini mulai agak mandiri. Nah, ditemenin supaya dia mandiri, saudara. Ya, kalau nggak ditemenin nggak bisa. Kita harus dorong mereka jadi kompak sendiri, saudara. Ya, jangan dia terus gabung ke kompak lama. Nah, kompak lama jadi bengkak, ya, makin besar, makin besar, makin besar. Nah, kompak yang lama akhirnya banci istilahnya, bukan kompak, bukan komsel. Nah, ini repot ini, saudara. Ya, jadi saudara kita mesti jiwa baru ini ditemenin supaya dia bisa mandiri. Kamu mesti sendiri ya, jadi kompak. Gimana caranya? Oke, jangan takut, kami temenin. Ya, satu kami akan hadir di acara kalian itu. Ya, kalian kumpul ya tiap hari ya, seperti yang kami tunjukkan. Ya, oke, kalian kumpul. Nah, gimana caranya? Jangan takut, kami dampingi kalian. Nah, maka setelah didampingi, ya si abu-abu ini mulai mandiri, saudara. Nah, karena dia diajarin up in out, maka out-nya apa, saudara?
dia harus taat amanat agung kan? Nah, lihat yang di bawah. Maka sekarang si abu-abu lingkaran merah ya mesti apa? Ulangi proses itu, duplikasi proses yang dia dulu alamin, Saudara. Ya, yang dulu kompak induknya ajarkan, Saudara. Nah, dia mesti ulangi itu. Maka sekarang dia harus penuh Roh Kudus. Jadi kompak yang penuh Roh Kudus. Kalau dia jadi kompak yang penuh Roh Kudus, dahsyat, Saudara. Maka dia akan bisa melaksanakan amanat agung. Maka kemudian dia pergi dan baptis orang. Dia dapat si hijau sekarang. Puji Tuhan, setelah kira-kira 3 bulan, si hijau dididik, dimuridkan, saudaraku, sampai nangkep betul, dan si hijau nanti mengulangi lagi, duplikasi lagi. Dia pergi, ya penuh Roh Kudus, pergi dibaptis, dan baptis, ajar lagi. Ya, demikianlah sampai 4 generasi. Setiap orang mesti tanggung jawab 4 generasi, saudara. Ya, 4G, pemuritan itu harus 4G. Ya, kalau tidak 4G, saudara, itu bukan amanat agung. Amanat agung itu ya saudara bermultiplikasi sampai 4 generasi. Kalau tiap orang berpikir 4 generasi, ngeri saudara. Kita akan lihat kegerakan yang tidak bisa lagi ditahan. Ya, dunia bentar aja akan kita menangkan saudara. Ini karena kita nggak taat. Ya, kita pemuritannya nggak seperti yang Alkitab ajarkan. Nah, mari saudaraku kita praktekkan amanat agung ini. Ya, jadi ini simple. Kita semua tiap kompak, ayo bikin keputusan, saudara. Nah, sekarang next berikutnya. Sedikit lagi saya mau share apa kunci utama dalam melakukan amanat agung, saudara. Nah, perhatikan saudara, ada 3 unsur yang tidak boleh tidak ada. Kalau saudara nggak punya 3 unsur ini, saudara, apa aja metode yang saudara pakai untuk menangin jiwa dan muridin, gagal. Gagal, saudara. Benar. Ya, bukan berarti salah metode-metode itu, ya. Itu baik. Tapi harus ada 3 unsur ini, saudara. Kalau nggak ada, metode apa aja nggak berhasil, saudara. Ya, nah, misalnya saudara, saya mau pakai sistem itu Alpha Course kan ada, bagus, boleh silakan. Ya, tapi kalau nggak ada 3 unsur ini, saudara akan gagal nanti. Ya, nah, saudara atau pakai VIP list name, nama-nama, itu bagus. Tapi kalau nggak ada 3 unsur ini, mau VIP list name gimana pun gagal, saudaraku. Ya, atau nanti jiwanya udah dapet, tapi gagal dimuridkan, saudara. Nah, itu dia. Ya, kenapa? Karena 3 unsur ini paling vital melakukan amanat agung. Nah, ada 3 unsur ya, perhatikan. 3 unsur ini, coba saudara udah punya belum? Kalau enggak, pasti saudara gagal mempraktekkan amanat agung. Nah, yang pertama, peranan Roh Kudus. Nah, ini dari pihak Tuhannya, saudara. Ya, jadi kerjasama, ada pihak Tuhan, ada pihak kita. Nah, pihak Tuhan, Tuhan menyediakan Roh Kudus sebagai direktur misi, saudara. Roh Kudus itu, saudaraku, yang memampukan kita melakukan amanat agung. Ya, Roh Kudus pula yang akan, saudaraku, memberi kita kuasa untuk melaksanakan amanat agung. Roh Kudus itu segala-galanya, saudara, dalam misi. Tanpa dia, forget it. Saudara nggak akan pernah bisa melaksanakan amanat agung. Makanya kita tekankan berbulan-bulan ini. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Saudara lihat saat teduh saya. Ya, saya fokusnya tiap hari penuh Roh Kudus, saudaraku. Saya mau dipenuhi Roh Kudus sepanjang hari. Ayo, saudaraku, kita jangan berhenti. Ya, Yesus saja, ya, dia secara manusia harus penuh Roh Kudus, ya kan? Saat teduh yang kita renungkan, dia dibawa ke padang gurun karena dia penuh Roh Kudus.
Ya, saudara, Yesus bisa melaksanakan misi Bapa di dunia ini karena dia diurapi Roh Kudus. Baru dia bisa melaksanakan misi Bapa, memberitakan Injil kepada ya orang-orang miskin. Ya, apalagi saudaraku, membebaskan orang-orang yang terikat, ya, menyembuhkan orang yang luka hati, ya, saudaraku, mencelikkan mata orang yang buta, ya, kemudian memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu karena dia diurapi Roh Kudus. Nah, kalau kita nggak diurapi, forget it, saudara nggak akan pernah melaksanakan amanat agung. Ini peranan Roh Kudus paling penting. Nah, tapi bukan hanya dari pihak Allah, dari pihak kita. Ya, apa bagian kita, saudara? Nah, ada dua. Sebelah kanan bawah, kita harus punya rencana praktek amanat agung yang intensional. Nah, ini intensional, disengaja. Saudara udah bikin belum rencana yang disengaja saudara mau praktek amanat agung? Atau saudara kisera, sera, whatever will be, will be. Nah, saudara, ini di sini banyaknya gagalnya orang karena dia nggak langsung bikin keputusan, saudara. Saya mau taat sama amanat agung. Sekarang juga saya udah dengar, hari ini saya dengar suara Tuhan. Saya tidak mau keraskan hati saya. Saya mau bikin keputusan. Nah, sekarang saya tantang saudara. Ya, berapa partisipan ini? 77 ini. Berapa banyak saudara hari ini mau taat sama praktek amanat agung? Kalau saudara mau. Nah, sekarang juga bikin keputusan. Kalau Anda tidak ya merencanakan amanat agung, ya, Anda tidak akan pernah melakukannya, saudara. Ya, tidak akan pernah, karena Anda akan lupa terus, Anda akan lewat terus, ya. Besoklah Pak Edi, besok, atau selalu ada alasannya. Ya, saya kan belum pulih Pak Edi. Ya betul, saudaraku, kita perlu pulih, nggak salah. Tapi kita selalu ada alasannya. Pak Edi, saya lagi sibuk, ya. Nah, karena kita nggak intensional merencanakannya, ya, menaruh ini sebagai prioritas, ya, nantilah Pak Edi, ya, nanti. Nah, itu dia, saudara. Kalau orang yang nunda-nunda gitu terus, lama-lama dia keras hati, saudara. Karena dia udah dengar suara ini dari Tuhan, dia nggak taat. Nah, orang yang nggak taat amanat agung, saudara, mau kasih pemuritan apa aja, saudaraku, nggak jalan biasanya. Ya, kenapa, saudara? Karena ini paling penting. Ini paling penting. Kalau kita nggak taat sama amanat agung, ya kita nggak akan bisa, saudaraku, lanjut pemuritannya. Ini dulu, ini penting banget. Ya, ini amanatnya raja. Ayo, bikin keputusan. 77 partisipan ini. Saudara mau nggak? Nah, kalau mau kasih tanda ya, atau tulis di chat room, saudaraku, ya, saya mau taat, saya mau taat, ya, atau kita mau ya udah berlalu aja. Nah, setan paling suka itu bikin kita lupa sama ini, saudara. Lupa. Lalu kita urusin yang nggak penting-penting, saudara. Ya, kita urusin yang saudara ya yang sebenarnya bukan hal esensial. Ini esensial banget. Mari kita taat sama amanat agung, saudara. Ya, nah itu yang kedua. Kita perlu punya rencana praktek amanat agung yang intensional. Nah, yang ketiga, kalau saudara udah siap, Roh Kudus akan mulai saudara melakukan ya bagian dia, kerjasama dengan kita. Nah, dia akan mengadakan latihan di ladang misi. Roh Kudus akan latih, saudara. Nah, ini yang paling fun, saudara, ya. Ini luar biasa. Roh Kudus nanti mulai melatih saudara di ladang misi. Jangan takut. Dia pelatih misi yang paling hebat. Dia yang akan bawa saudara ketemu nanti orang-orang damainya. Karena dia udah siapin orang damainya. Dan dia juga siapin saudara
Untuk apa saudaraku? Bisa saudaraku ketemu orang damainya. Nah, ini saudaraku di lapangan misi. Roh Kudus ajar kita. Karena kita apa? Pemagangnya dia kan. Nah, saudara, dia akan ngajar kita. Nah, apa yang di mana dia akan ajar kita? Di ladang misi langsung. Di mana ladang misi itu? Nah, masih ingat ada orang yang ladang misinya jauh. Ya, di suku Wana, di Nepal. Tapi kebanyakan kita, ladang misi kita di mana? Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Di mana kita ada, di sekolah, di kampus, di bisnis, di keluarga kita, saudaraku. Nah, kita itu, saudaraku, ada di ladang misi. Ayo, saudaraku, mari, saudaraku, ya kita mau, saudaraku, menggarap ladang misi kita dengan bantuan Roh Kudus. Nah, kita lihat bagaimana Roh Kudus melatih orang-orang yang ya saudara penuh Roh Kudus dan punya rencana mempraktekkan amanat agung. Next, kita lihat dikit lagi saudara. Kisah Rasul pasal 8 ayat 29 berikutnya ya. Nah, saudara, ini Filipus. Lihat, Filipus adalah orang yang penuh Roh Kudus. Ya, dia salah satu dari 7 diaken yang dipilih yang penuh Roh Kudus dan iman dan penuh hikmat juga ya. Nah, Filipus saudaraku yang penuh dengan Roh Kudus saudara. Nah, apa yang terjadi saudara? Dia diutus ya, bisa berikutnya ditayangin ya saudara ayat PowerPoint berikutnya. Ya, kita lihat lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Lihat, di lapangan misi, saudara, Roh Kudus mulai beroperasi. Ketika Filipus ada di lapangan misi, Roh Kudus ngomong, pergi, ya, kemana? Ya, ke kereta itu, deketin. Kenapa? Karena di kereta itu Tuhan udah siapin ya seorang sida-sida dari Ethiopia. Ya, dia itu saudaraku udah disiapin, dia itu orang damai, udah disiapin oleh Tuhan. Ya, nah Tuhan bilang ya suruh dia baca kitab Yesaya 53, digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi dia baca Yesaya 53, tapi dia nggak ngerti. Nah akhirnya Filipus mendekati dia atas bisikan Roh dan dia kemudian menjelaskan Yesaya 53 itu. Langsung sida-sida ini bertobat, percaya, dibaptis. Nah ini dia saudara. Jadi Tuhan akan latih kita di lapangan. Nah, Filipus diutus ya oleh Tuhan. Ya, dia penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, saudara, kita akan, saudaraku, bisa melakukan pekerjaan misi. Roh Kudus yang latih kita nanti di lapangan. Ya, nah, Filipus pergi, saudara, sendirian. Ini memang ya kasus agak jarang. Biasanya Tuhan, saudara, ya mengutus tuh berdua, bertiga. Lihat, 12 murid diutus berdua, ya. 70 murid diutus berdua-dua, ya. Paulus setiap kali perjalanan misi nggak pernah sendirian, saudara. Selalu dia sama Barnabas, tambah lagi ada Markus, tambah lagi ada Silas. Kadang-kadang Paulus dan Periskila dan Aquila. Kadang-kadang dia dengan Timotius, saudaraku, dengan Lukas, ya. Nah, Lukas sering sekali selalu ikut, saudara. Ya, banyak kali dia ikut. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Selalu 2-3 orang. Tapi Filipus kok sendirian? Bisa, sendiri juga bisa dipakai Tuhan. Walaupun ini, saudara, ya biasanya saudara nggak begitu ya, kebanyakan 2-3 orang kompak yang Tuhan utus ya. Nah tapi Filipus memang dia punya tugas khusus saudara ya, sifatnya ya seperti sementara. Tuhan utus dia untuk nginjil aja, kemudian nanti rasul yang meneruskan mendirikan gereja saudara. Nah dia tugas khusus dan juga Filipus punya karunia penginjil saudara. Ya, dia memang penginjil. Ya, kalau saudara baca Kisah pasal yang ke-21, dia itu penginjil, saudara. Makanya dia sendirian bisa.
Ya, tapi jangan lupa saudara, dia pergi juga saudara, kalau saudara baca ya, itu pasti dia kalau udah sampai ke ladang misi, ya dia punya orang-orang yang di ladang misi itu jadi teman, ya jadi dia nggak segan, ya. Nah saudara, jadi intinya adalah ya saudara, saya mau tekankan bahwa Roh Kudus melatih kita di lapangan, ya di lapangan misi saudara, ya. Kemudian kita lihat lagi Kisah pasal 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, nah disuruh, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan di situ mereka berlayar ke Siprus. Lihat, Roh Kudus yang akan latih ya misionaris-misionarisnya. Kita semua misionaris, saudara, diutus ya melakukan pekerjaan apostolik. Ya, kita saudaraku, Roh Kudus berbisik, menyuruh, berkata, ya. Jadi kenapa? Karena Barnabas penuh Roh Kudus. Dia orang yang penuh Roh Kudus, ya, dan dia siap diutus Tuhan. Dia dan Saulus pergi, maka Roh Kudus ya melatih mereka di lapangan misi, saudara. Dilatih, ya, dipimpin Roh. Nah, jadi saudara, bagaimana kita menangkan jiwa? Simple, saudara, simple sekali, ya, saudara. Penuh Roh Kudus, kompaknya, ya tiap hari penuh Roh Kudus, praktek ibadah sejati. Kemudian saudara harus selalu ingat ketika saudara pergi ke hari-hari kerjaan saudara, ya itu adalah saudaraku ladang misi saudara. Ibu-ibu jangan lupa, ya ibu-ibu di rumah, engkau ladang misimu di rumahmu itu, ya anakmu yang belum percaya mulai ya injili dia saudara, ya Anda melakukan misi di keluarga, ya membantu nih belum kenal Tuhan, ya nah itu misi, ya kita saudaraku injilin dia, lingkungan tetangga kita ya saudara, atau saudara kita lagi kemana ke dokter antar anak yang masih kecil. Nah, di dokter itu kita peka, saudara. Dengar suara Tuhan. Ya, nanti Roh Kudus tuntun kita. Ibu ini, anaknya, bayinya, lagi ada problem. Wah, Tuhan buka jalan tuh. Roh Kudus bilang, deketin dia. Dengerin dia aja. Ya, kemudian care sama masalah dia. Ya, teleponin dia nanti. Anak kamu gimana ya? Aduh, saudara, kalau orang dikonsenin gitu, jatuh hati, terbuka. Akhirnya itu jadi apa, saudaraku? Pintu penginjilan. Masuk dan kemudian muridkan dia. Nah, ibu-ibu sedang punya bayi, bisa nggak muridin ibu-ibu lain yang punya bayi? Bisa. Pakai apa dong? Teknologi dong, muridinnya. Nggak harus ketemu, kan kita waktunya nggak banyak. Tapi gunakan, saudaraku, teknologi, kita bisa muridkan dia. Ya, nah itu dia saudara. Ya, kemudian contoh-contoh lainnya saudara. Nah, saya kasih contoh salah satunya ya, misioneri kita yang di Prancis ya, Ibu Lulu. Saya bilang sama Ibu Lulu ya, ladang misiu itu tahu nggak di mana? Di hotel tempat kamu kerja ini. Ya, itu ladang misi kamu. Kamu tahu nggak bahwa kamu harus muridin orang di hotel ini? Ingat tuh, banyak orang Afrika Utara. Iya lo Kak, banyak orang Afrika Utara. Ada orang Berber, tahu ya orang Berber, saudara? Itu kalau di Alkitab bilang barbar, suku barbar. Nah itu Berber itu, saudara. Ya, mereka itu orang apa, saudara? Itu Afrika Utara. Ya, dulu bapak-bapak gereja banyak yang saudaraku berasal dari suku Berber. Ya, contohnya saudara, ya, misalnya saudara, salah satunya saudaraku Saint Agustin, ya. Nah, Agustinus itu orang Berber, saudara, ya. Nah, banyak lagi bapak-bapak gereja, ya, saudara, dari Afrika Utara. Nah, tapi sekarang mereka udah kedar semua. Ya, udah kedar. Ya, masih ada sebagian yang saudara mempertahankan imannya. Tapi saudara, ya sekarang ada revival di antara mereka.
Nah, saya bilang, Bu, nggak usah jauh-jauh ke Afrika Utara. Orang Afrika Utara datang ke hotelmu. Ayo, ya, kamu mesti lihat itu ladang misi kamu. Wah, ibu ini saudara semangat. Akhirnya dia sambil kerja, dia penuh Roh Kudus selalu. Terus penuh Roh Kudus. Ingat Tuhan, aku bukan cuma kerja, tapi Tuhan, Kau taruh aku, utus aku di ladang misi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, aku mau jadi berkat-Mu Tuhan. Tiba-tiba dia lagi doa-doa gitu saudara. Sambil kerja di resepsionis. Dia lihat temen dia saudara. Nah, ini temennya ini, dia kerjanya bagian cleaning. Beres-beres kamar hotel, saudara ya. Dia lewat, tiba-tiba kalau nggak salah jatuh, saudara. Buah, jatuh keceklek pinggangnya, sakitnya setengah mati, saudaraku. Dan Roh Kudus langsung bilang, nah ini dia. Kalau kita sambil kerja, itu ladang misi kita, saudara. Roh Kudus akan melakukan intervensi. Nah, kalau dia intervensi, jangan takut, saudara. Ya, dia akan tahu bagaimana membuat intervensi yang mulus, ya, saudara, sehingga kita tetap bisa kerja dengan baik. Ya, dia yang atur karena dia Roh Kudus itu kan cerdas, ya kan? Nah, lalu saudara tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, doain orang ini, ya, karena aku mau sembuhin dia, aku mau kamu bersaksi kepada dia. Wah, langsung saudara dia datang bilang, kamu sakit ya pinggangnya ya, aduh kesiannya, kamu mau nggak aku doain kamu, tapi dalam nama Isa Al-Masih, mau nggak? Ya, oh boleh, ya. Kan Isa Al-Masih ada kan di kitab suci kamu, ya. Dia suka menyembuhkan, kamu mau nggak saya doain? Mau, saudara, didoain, ditumpang tangan dalam nama Yesus, sembuh. Nah, kalau yang Roh Kudus tunjukin, saudara, itu biasanya instantly heal, ya, atau kadang-kadang proses. Tapi kebanyakan instantly, langsung sembuh, saudara. Orang ini langsung kaget. Dia gerak-gerakin pinggangnya, kok hilangnya sakitnya. Waduh, saudara, siapa yang sembuhin kamu? Kata Ibu Lulu kepada dia. Tuhan Yesus, ya, Isa Al-Masih, saudara. Wah, mulai masuk di situ. Ya, mulai dia terus pelan-pelan bimbing orang ini terima Yesus, saudaraku. Haleluya. Nah, satu kali, saudaraku, dia telepon lagi. Ibu, tolong datang ke rumahku. Loh, kenapa? Adikku diguna-gunain kerasukan, mulutnya miring sampai ke telinga, miring. Ya, wah, langsung Roh Kudus berbisik lagi, ya, pergi sekarang. Di rumah itu aku akan sembuhin adik dia. Wah, datanglah, kompaknya sekarang datang, saudara. Sama-sama. Wah, doain, saudara. Di depan satu keluarga, orang kedar semua, saudara. Ngeliat mujizat itu. Begitu lihat mujizat itu, saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu keluarga, saudara. Ya, mereka terbuka untuk Injil. Nah, akhirnya, saudara, kita mulai menangin orang Berber. Ya, di mana, saudaraku? Di Prancis, bayangin. Nah, jadi, saudara, inilah ya cara kita praktek saudaraku amanat agung. Nah, saya mau tutup dengan cerita ya, next berikutnya lagi, satu lagi. Nah, ini kompaknya anak saya, saudara ya. Nah, gereja kita Abalef di LA, saudara, itu aktif ya. Kita selalu bentuk kompak-kompak untuk keluar, saudara, ya, memenangkan jiwa, keluar, saudara, untuk memberkati masyarakat. Nah, contoh mereka memberkati apa, saudara? City Council-nya tuh bawa hadiah, City Council, saudara. Kompak-kompak, ya, doain, ya. City Council tuh kayak DPRD gitu, saudara. Ya, mirip-mirip gitu. Nah, mereka datang, mereka memberkati sampai City Council-nya, saudara, itu seneng banget. Tiap sebulan sekali pasti disuruh Pastor Mike untuk apa, saudaraku, berdoa. Jadi kita yang berdoa di situ, padahal itu ya sekarang udah dikuasai City Council itu banyak
unsur-unsur sekuler, nggak boleh berdoa, apalagi cara Kristen. Wah, itu anti banget. Tapi kita disuruh, saudara, doa di city council-nya. Nah, mayornya, saudara, apa itu wali kotanya, saudara, ya sangat suka sama gereja kita, saudara. Karena kita suka apa, saudara? Pergi ke komunitas, doain komunitas yang di sekelilingnya itu, didoain, ya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, jadi sampai mayornya, wali kotanya itu, ya, anak saya kan buka coffee shop, saudara. Nah, dia suka datang. Seminggu bisa 2-3 kali dia hang out, ya, dengan penatua-penatua kita, pemimpin-pemimpin kita yang ada di Abalov LA, ngobrol, ya, kita ada masalah begini nih. Dia cerita loh, saudara, wali kotanya, ya, kita ada masalah begini, gimana ya? Kita bisa bantu tuh, Pak, ya, kita tolongin yuk. Nah, kompak-kompak bergerak, saudaraku, tolongin masyarakat, ya, saudara. Nah, tolongin itu sampai, saudara, wali kotanya bilang gini, belum ada gereja kayak begini di sini, ya, cuman kalian satu-satunya. Kita lihat, aduh, saya sangat senang sama pola gereja kalian. Gereja mestinya gini nih, katanya. Nah, satu kali, saudara, semua kompak-kompak diutus, ya, mereka pergi kemana, saudara? Ya, ke pusat kotanya. Nah, pusat kota itu ada apa? Pusat perbelanjaan, ada mall, di situ ada apa, saudara? Ada toko-toko, di situ ada apa? Restoran-restoran. Nah, mereka bagi-bagi, tim kompak ini jalan, saudara, doa keliling. Nah, itu dia. Kemudian mereka, saudara, doain, ya, restoran-restoran didoain. Nah, kompaknya anak saya ini, Christian sama Michael ini, ya, dapat tugas, saudara, doain satu daerah. Waktu mereka doain, saudara, tiba-tiba lewat satu restoran. Nah, ini restoran apa, saudara? Restoran Chinese orang Malaysia pemiliknya. Bukan orang percaya dia. Nah, tiba-tiba waktu mereka berdua lewat, Roh Kudus ngomong lagi. Nah, ini, saudara, Roh Kudus selalu melatih kita di ladang misi, saudara. Selalu dia ngomong, ya, ini pemilik restoran ini, ya, udah mau bangkrut dia. Dia lagi ngalamin kesulitan ekonomi, ya, dan dia udah mau tutup restorannya. Wah, mereka dengar itu, saudara. Mereka masuk ke restoran itu, ketemu sama pemiliknya. Waktu mereka sampein, pemiliknya kaget. Hah? Kok kalian tahu ya, katanya? Oh ya, Pak, kami orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Pak, kami ini gereja itu tuh kelihatan tuh, Pak, di seberang sana itu gereja tempat kami bertemu di sekolah, ya. Nah, Bapak kalau mau datang silakan, kami terbuka sekali. Aduh, thank you ya, saya didoain, thank you, katanya. Ya, kemudian apa yang terjadi, saudara? Ya, minggu berikutnya, saudara, kita umumin, saudara, kita lagi mau memberkati restoran yang mau tutup ini. Mari kita makan rame-rame setelah ibadah. 70 orang datang hari itu, saudara, makan di restoran itu. Nangislah, saudaraku, pemiliknya. Ya, dia merasa di-care. Nah, akhirnya, saudara, kami bilang, Pak, kami berdoa supaya Bapak jangan tutup restoran ini. Terus, Pak, ya, kami encourage Bapak terus, ya, jangan nyerah. Kami doain Bapak. Kita sering makan di situ, saudara. Jadikan sebagai pos, ya, kita rapat di situ. Kadang-kadang saudaraku kompak di situ, ya, pakai restoran aja sambil makan, ya kan? Nah, dia sangat diberkati, saudara. Tahu nggak, saudara, restoran ini nggak jadi tutup. Sekarang restoran salah satu yang paling penuh, paling rame, saudaraku. Wah, luar biasa. Sampai dia begitu senang. Dia bilang kalau orang-orang Abalov yang makan di sini, udah buat saya kasih diskon 20%. Katanya, waduh. Ya, saudara. Nah, satu kali, nah ini lihat, saudara. Ini koneksinya ini. Satu kali anak saya sama Michael lagi rapat di restoran itu.
tiba-tiba pemiliknya bilang gini, Christian, nama anak saya Christian, ya, kamu orang Indo ya? Loh, kok tahu Pak? Iya, ya, saya lihat logat kamu orang Indo. Saya memang orang Indo, kata Tian. Terus dia bilang gini, ya dia bilang, Tian, tolong dong Tian, saya punya temen ibu-ibu, punya 3 anak, tapi kesian loh ibu ini. Anaknya 3-3-nya kerasukan. Hah? Jadi gimana dia? Bukan cuma 3-3-nya kerasukan, salah satunya ya dia nyetir, lagi kerasukan nyetir, hilang dia. Dicari polisi udah berbulan-bulan nggak ketemu sampai hari ini. Oh gitu ya. Tian, boleh nggak kalian doain ya ibu ini? Tempatnya agak jauh sih, tapi doain boleh nggak? Oh boleh, sini kasih alamatnya. Mereka datang. Begitu kompaknya datang ke rumah ibu ini, Roh Kudus berbisik lagi. Ya, problemnya ada di ibu ini, kata Tuhan. Ya, waktu ditanya ngobrol-ngobrol, ibu ini memang suka main kuasa gelap. Ibu ini kayak semacam dukun, pantesan dia kena kutuk penyembahan berhala. Anaknya 3 kerasukan semua kayak orang gila. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Tuhan langsung pakai kompak ini nginjilin ibu ini. Ya, terangin dia. Waktu dia ngerti, aduh ngeri banget ya kutuk penyembahan berhala. Akhirnya, saudara, dia bertobat. Diinjili, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Langsung mereka pemuritan nama dia. SPK langsung, saudara. Diajarin, saudara, yang basic-basic kekristenan. Nah, kemudian setelah itu, saudara, mereka doain 2 anak dia. Langsung 2 anak itu lepas dari kuasa gelap, ya, dari kayak gila gitu, langsung normal, saudara. Ya, terima Yesus 3 orang ini, ibu dan 2 anaknya. Nah, satu kali dia lagi saat teduh, lagi ngajarin SPK, ibu ini bilang gini, ya, ibu ini bilang, Tian, bisa nggak ya aku ketemu anak saya? Saya pengen ketemu saya kangen sama anak saya. Ya dia udah hilang berbulan-bulan. Tian, tolong Tian, bisa nggak saya ketemu anak saya? Tian bilang, nggak ada yang mustahil. Yuk kita doa, yuk kita minta sama Bapak. Bapak, tunjukkanlah Bapak, di mana sebenarnya anak dari ibu ini yang hilang. Tuhan, tolong Tuhan temukan dia Tuhan, supaya kami bisa berjumpa kembali dengan anak ini. Habis doa nggak lama, saudara. Ibu ini lihat ya seperti map. Ya ada map, saudara. Kemudian di map itu, saudara, ada ini Google Map. Waduh, ada balon merahnya, saudara. Terus ada suara bilang begini, anak kamu ada di alamat ini. Hah? Itu di mana Tuhan? Zoom, langsung zoom, jadi besar. Ya, wah dia lihat balon merahnya menunjuk ke satu titik di sebuah taman. Taman itu dia tahu, nggak jauh dari rumahnya. Taman piknik, saudara. Taman piknik itu ada fireplace-nya, tempat bikin barbecue. Nah, ada nomornya kan. Tiba-tiba ada balonnya itu menunjuk ke satu nomor. Saya lupa nomor berapa, nomor 21 atau berapa. Ya, saudara. Terus balonnya tunjukin, ini anak kamu ada di sini. Saudara, dia langsung ya disuruh Tuhan bawa mobil, nyetir, saudaraku, sampai ke taman itu. Dia ketemu persis di nomor yang ditunjuk Tuhan. Di situ, saudaraku, anaknya ada. Saudara, ibu ini nangis. Ibu ini, saudaraku, sangat tersentuh. Saudaraku, kok Tuhan bisa ya membawa dia ketemu anaknya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Anaknya dibawa pulang. Akhirnya, saudara, didoain pelepasan. Lepas anak ini, saudara. Satu keluarga ini dijangkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah amanat agung. Ya, saudara, banyak sekali cerita. Dan saya percaya, ya, Pak Tommy, teman-teman, wah itu sering ya cerita seperti ini. Tapi jangan pikir itu cuma terjadi ya saudaraku dengan ya Pak Tommy, enggak ya, atau networknya dia. Kita di kota pun bisa ngalamin ini, tiap hari kita bisa ngalamin ini.
ya, fun, seru. Amanat agung itu seru, saudaraku. Mari kita praktekkan. Ya, puji Tuhan. Saya doakan kalau saudara udah ambil keputusan mau taat mempraktekkan amanat agung, saudara. Saya mau doakan saudara, Tuhan, kami yang sudah ambil keputusan hari ini, Tuhan. Tuhan, puluhan partisipan yang sudah mengambil keputusan, jadikan kami, Tuhan, alat-Mu menggenapi amanat agung-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Kami mau terima di dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ya. Nah, kalau saudara mau lanjutkan dengan kegiatan silakan. Tapi kalau masih ada yang mau stay 10 menit lagi tanya jawab silakan. Saya kembalikan. Nah, amin, Kak Edi. Kita percaya juga terjadi di Jakarta ya, Kak. Terjadi di Indonesia. Amin. Indonesia tadi ya. Ya, Kak, tentang apa kepenuhan Roh Kudus itu, apakah maksudnya itu berbahasa roh atau bagaimana, Kak Edi? Iya. Penuh Roh Kudus kan kita udah belajar caranya persembahkan tubuh kita tiap hari. Ya, karena tubuh kita kan baik Roh Kudus. Waktu kita serahin, Roh Kudus take over. Ya, dia penuhi kita. Makanya dimulai dengan ya apa, saudara, mesbah pagi, dimulai dengan ibadah sejati. Ya, kalau kita nggak pernah persembahkan, ya Roh Kudus itu dia, saudara, dia pribadi yang mau kerjasama sama kita. Ya, dia nggak mau maksa kita, saudara. Tapi kita harus rela serahkan tubuh kita pada dia, dia take over. Nah, waktu dia take over itu, ya, salah satu ekspresinya adalah bahasa roh. Itu cuma salah satu, bukan satu-satunya, ya. Tapi saudara, bahasa roh itu penting sekali, ya. Nah, itu kita terus praktekkan sepanjang hari, karena itu praktis sekali bahasa roh itu kan. Kita connect sama dia, ngobrol sama dia, kita terus bersekutu sama Roh Kudus, lagi sambil kerja, praktek bahasa roh. Ya, nah teman saya George Maluli, ya, yang kemarin saya cerita, yang jadi apa guide-nya kita di Brazil. Nah, dia juga praktek kompak-kompak kan. Nah, dia praktek itu, saudara. Sepanjang hari penuh Roh Kudus. Nah, gimana caranya, saudara? Dia pakai gelang di sini. Ditulis, penuhlah Roh Kudus sepanjang hari. Ya, jadi dia kalau lihat gelang itu, dia ingat, mesti penuh Roh Kudus nih. Ya, sambil kerja, ibu-ibu sambil masak, mesti penuh Roh Kudus. Ya, itu kan sebenarnya koram deo kan, intinya kan. Nah, jadi kita ibu-ibu gitu, ingat ladang misimu di mana? Keluargamu, ya, di mana lingkunganmu, itu ladang misi. Ya, makanya kalau ibu-ibu ngerjain ladang misinya, saudara, dia benar-benar melayani. Kita nggak perlu pelayanan anak, saudara. Semua ibu ngerti pelayanan anak. Kita nginjilin anak kita dong, muridkan anak kita dong. Ya, tentu bapaknya yang cover, ya, bapaknya harus concern, ya. Tapi pelaksananya kan banyak ibu-ibu di rumah, ya kan. Nah, ibu-ibu paling sering kan ketemu anaknya, engkaulah, ya, yang harus melayani dia, muridkan anak-anakmu, ya, bersama dengan bapak, ya, tentunya. Oke. Jadi maksudnya, Kak, kalau belum mendapatkan bahasa roh, apakah bisa kepenuhan Roh Kudus? Kayak ya, mempersembahkan tubuh itu tadi. Ya, jadi gini, bahasa roh itu kan salah satu alat yang Tuhan berikan supaya kita bisa komunikasi dengan Dia. Ya, nah, yang penting gini, saudara, kita berdoa dalam roh, ya, yang penting dalam roh, in the spirit. Jadi doa dalam roh itu bisa pakai bahasa roh, bisa juga bahasa biasa, tapi diurapi oleh Roh Kudus, in the spirit, ya. Jadi yang penting itu, ya. Nah, tapi saya percaya
Nah, gereja kita percaya, semua orang percaya diberi bahasa roh. Ya, kalau enggak, Paulus enggak akan ngomong gini, aku mau kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, kalau bahasa roh tidak diberikan buat semua orang percaya, Paulus aneh sekali ngomong begitu, bohong dia berarti. Ya kan? Ngapain dia ngomong gitu? Apa dia si supremenya? Ya. Jadi Paulus itu enggak, dia minute, dia ngomong begitu, aku mau kamu semua berbahasa roh. Artinya semua orang Kristen bisa berbahasa roh. Cuman kita udah diajarin doktrin-doktrin yang keliru. Ya, sehingga kita, enggak semua orang berbahasa roh misalnya. Nah, itu yang menghalangi kita dapat bahasa roh. Ya. Bahasa roh itu dapatnya mesti jatuh dulu misalnya. Nah, gitu. Kamu udah jatuh? Belum? Belum penuh Roh Kudus. Nah, itu dia, saudara. Jadi pengajaran yang keliru. Apalagi misalnya, ya, waktu saya bahasa roh, badan saya ke listrik loh. Lalu kita ngajarin, lu udah ke listrik? Belum? Belum penuh Roh Kudus. Nah, itu keliru, saudara. Ya, terus apalagi? Sebab ada orang ke listrik, ada orang kepanasan, ada orang kedinginan. Beda-beda pengalaman. Ada orang jatuh. Ya, tapi itu nggak jadi standar. Nah, Alkitab cuma ngomong satu, ya, tandanya ada 3 saksi di Alkitab, itu udah cukup. 2-3 saksi di Alkitab bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, tandanya adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, itu di Abalov kita percayanya itu. Ya. Oke. Ya, Kak Edi, makasih banyak, Kak. Udah banyak banget ngingetin kita lagi. Memang kita ini perlu diingat-ingetin terus, Kak. Iya, perlu 6 kali kan. Iya, jadi saya bersyukur banget ya apa yang Kak Edi ajarkan ini. Saya juga itu benar-benar saya tuh ngalamin gitu, maupun di kompak ya. Kompak kecil itu yang Kak Edi bagiin, SPK itu ada di kompak, itu satu kehidupan ya teman-teman. Karena saya juga ngejalanin kompak-kompak yang tidak menjalankan SPK, itu lama-lama juga akhirnya selesai gitu. Ya. Tapi yang jalanin SPK, itu terus loh teman-teman, terus berbuah-buah. Dan saya tuh juga, saya bersyukur banget. Memang SPK ini nggak perlu ya jumlah yang gede, juga nggak perlu. Memang kompak yang Tuhan tuh mau pakai. Waktu itu saya 2 kali yang ngalamin kompak SPK itu, cuma kita bertiga doang. Bertiga kompaknya. Ngajarin 1-2 orang ngajar 1 jiwa. Dan itu tuh selesai dan jiwanya juga ngalamin Tuhan, breakthrough. Sampai seperti itu dua kali ya, dua kali kompak. Nah, kompak yang ketiga, angkatan ketiga tuh saya karena banyak banget yang mau, akhirnya bikin kelas gede banget. Nggak jalan loh, maksudnya nggak sampai selesai. Kurang kan? Iya. Benar, Kak Edi. Jadi saya memang dapetin banget apa yang Kak Edi ini bagi ya, teman-teman. Kita kompak, jangan merasa kita ini kecil. Tapi justru Roh Kudus tuh mau pakai setiap kita. Justru jangan merasa gimana caranya. Kita kan cuma bertiga, kita cuma berempat. Emang bisa banget. Bahkan yang kelasnya gede itu jadi nggak jalan, jadi nggak sampai selesai. Kenapa? Karena ketika 2-3 orang fokus dengan 1 jiwa, itu powerful banget jiwanya. Sampai ngalamin breakthrough, sampai ngalamin pelepasan bahkan ya. Padahal itu cuma lewat WA call, video call, saya aja sampai kaget-kaget lihatnya gitu. Karena itu semua pekerjaan Roh Kudus. Kita bukan siapa-siapa memang, tapi Roh Kudus tuh bekerja memakai SPK ini. Benar-benar SPK ini, Kak Edi, itu adalah penginjilan ya untuk saat ini yang kita bisa pakai. Itu Kak Edi. Komplit SPK itu, ada penginjilannya, ada baptisnya, ya kan? Ya. Terus ada ajar dia, ya, semua ada di situ kan. Jadi dan hasilnya memang powerful kalau kompak yang mengadakan. Jadi 2-3 orang memuridkan 2-3 orang, ya, atau 1 juga nggak apa-apa.
Ya, orang damai itu kalau saudara dapat satu aja. Contohnya siapa, saudara? Orang damai itu Lydia, si tukang kain. Ketemu sama Barnabas dan Saulus, dimuridkan oleh Barnabas dan Saulus. Apa yang terjadi, saudara? Langsung sekeluarga bertobat, betul? Nah, terus siapa lagi? Mereka masuk penjara. Nah, ini saat teduhnya di Abelov Industri ini ya. Ya, mereka masuk penjara, saudaraku. Ya, apa yang terjadi, saudara? Mereka, saudara, ya akhirnya mengucap syukur puji Tuhan. Malah, saudara, kepala penjaranya bertobat, ya kan? Nah, ini orang damai nih. Langsung dimuridin sama Saulus, Barnabas. Nah, apa yang terjadi? Satu keluarga dimenangkan. Ya, itu orang damai itu powerful, saudara. Satu orang damai dapat, nanti dia bisa bermulti lagi. Ya, jadi orang damai itu susah nggak nyarinya. Bukan kita yang siapin dia, Roh Kudus yang siapin dia. Kita tugasnya penuh Roh Kudus aja. Nanti kita penuh Roh Kudus dibawa sendiri sama Roh Kudus ketemu dia. Ya, kayak si Sida udah disiapin dulu. Ya, Filipus tinggal penuh Roh Kudus saja. Nah, itu melaksanakan misi Bapak itu fun, saudara. Ya, seru. Coba deh praktek, saudara. Kompak kalau kayak gini, excited banget. Itu kompak nggak pernah, saudaraku, bosen dan bubar. Ya, karena dia terus jadi bapak kan, dia membapai tanggung jawab terus. Dia sendiri tumbuh. Coba deh, hanya mereka yang ngajar SPK di Kompak, saudara. Pelajaran SPK itu lebih lagi memberkati yang ngajar. Betul nggak? Yang ngajar lebih diberkati lagi daripada yang diajar. Ya kan? Nah, itu dia, saudara. Kalau ini rahasianya, kalau kita mau bertumbuh. Ya. Jadi saya mau ulang-ulang terus supaya nangkep. Oke. Iya Kak Edi, satu lagi Kak, aku teguhkan. Itu yang tadi orang damai, saya ngalamin juga Kak. Itu di Kompak saya punya 2 orang damai, Ibu Wiwit dan Bu Lucy ya dari Bogor. Mereka juga ada di sini Kak. Mereka orang damai banget. Bu Wiwit ini background-nya Muslim dan dia berbuah-buah sekali sampai sekarang, dan Ibu Lucy juga. Itu yang bikin saya exciting Kak Edi. Jadi bukan saya yang bikin mereka exciting. Mereka yang bikin saya ini exciting. Seru banget bersama Kompak itu ngajar SPK, kita bawa jiwa-jiwa Tuhan. Itu seru banget, bener banget Kak Edi. Itu yang Paulus bilang, kamulah sukacitaku. Nah, kamu ngalamin itu sekarang. Kamulah sukacitaku. Ya, makanya Yesus waktu murid-muridnya kembali melakukan Lukas 10, mereka bersukacita kan, betul nggak? Bersukacita, tapi yang paling bersukacita siapa? Yesus. Yesus sampai agak liau, lompat-lompat, saudara. Dia lebih sukacita. Kenapa? Karena dia yang melatih. Yang melatih lebih sukacita lagi, saudara. Nah, saya dorong saudara yang dulu sudah pernah melakukan amanat agung, ya misalnya Hadi dulu kan udah pernah misalnya ya. Nah, udah pernah kan muridin orang sampai selesai ya. Artinya bukan cuma kelas ya, tapi muridin orang di kelompok kecil. Nah, kalau udah pernah, nah mestinya Hadi sekarang fungsinya nemenin orang yang belum. Ya, kamu belum pernah ya praktek kayak gini, amanat sini. Ya, saya ajarin caranya. Jadi gitu, saudara. Ya, karena kita udah pernah. Tapi kalau kita mau lakukan lagi, puji Tuhan. Ya, kalau saya sih, saya mau saudara melihat di dalam masa hidup saya gerakan 4G ini. 4G, 4 generasi ini terjadi. Saudara di KTC, kalau ada satu orang damai aja nangkep ini, saudara. Dia praktekin 4G. Udah pernah kan saya hitungin hitungannya, ya. Tahun ke berapa? Ya. Tahun ke-8 aja Jakarta udah dimenangkan, saudara. Ya. Bayangin, saudara. Itu kalau kita praktek 4G, ya, dengan pola seperti ini, saudara.
pastiin multi, kompaknya multi untuk multi lagi, sampai 4 generasi. Tiap orang tanggung jawab 4 generasi. Ngeri, saudara. Kita akan lihat kegerakan yang belum pernah kita lihat. Ya, jadi saya mau bikin panas, saudara, terus. Oke? Ya, semangat terus. Jangan kasih kendor. Oke? Puji Tuhan. Baik, saudara, karena waktu saya ya kembalikan ya untuk ya Pak Hadi kembalikan. Thank you. Ya, Tuhan terima berkati. kasih Sampai banyak, ketemu. Kak Edi. Terima kasih banyak Kak Edi. Thank you, Kak Edi.